Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahmi Suwanda dari kelas 95. Pertama-tama, saya akan menjelaskan materi mengenai memecahkan permasalahan dengan teknik computational thinking. Berpikir komputasional. 1. Komputasi. Komputasi adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan suatu cara dalam memecahkan masalah dari sebuah data input. Data input adalah sebuah masukan yang berasal dari luar lingkungan sistem. Adapun komputasi merupakan bagian dari ilmu komputer berpadu dengan ilmu matematika. 2. Teori komputasi. Yang pertama, teori otomata. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Yang kedua yaitu teori komputabilitas. Teori komputabilitas bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Dan yang ketiga, teori kompleksitas. Teori kompleksitas mengklasifikasikan persoalan sebagai persoalan mudah atau persoalan sulit. 3. Pengertian berpikir komputasional. Pemikiran komputasional adalah suatu proses pemikiran yang melibatkan suatu masalah dan mengekspresikan solusinya seperti cara berpikir layaknya komputer yang bisa menyelesaikan secara efektif. Pemikiran komputasional adalah sebuah proses berulang yang terbagi menjadi 3 tahapan, antara lain formulasi masalah, mengekspresikan solusi, serta mengeksekusi solusi dan mengevaluasi. 4. Karakteristik berpikir komputasional. Berpikir komputasional memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, identifikasi, yang artinya meneliti atau menelaah. Selanjutnya yang kedua, analisis, yaitu sekumpulan kegiatan, aktivitas, dan proses yang saling berkaitan untuk memecahkan masalah atau memecahkan komponen menjadi lebih detail dan digabungkan kembali lalu ditarik kesimpulan. Dan yang ketiga, implementasi solusi, yaitu suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. 5. Metode berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi, yang kedua, pengenalan pola, yang ketiga, abstraksi, dan yang keempat, algoritma. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai membuat karya teknologi untuk memecahkan persoalan. A. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pemecahan masalah. 1. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi pada masa prasejarah dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi yang pada saat itu ditemukan tulisan untuk pertama kalinya oleh bangsa Sumeria. Sementara pada era modern, perkembangan pertama teknologi informasi dimulai dengan adanya media cetak, yaitu surat kabar atau yang sering disebut dengan koran. Melalui media ini, manusia lebih mudah mengakses berbagai informasi dari belahan dunia. 2. Fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama menangkap, kedua menyimpan, ketiga mengolah, keempat transmisi, kelima mencari kembali, serta yang keenam menghasilkan. 3. Tujuan utama teknologi. Yang pertama, tujuan teknologi informasi dalam memecahkan masalah. Kedua, tujuan teknologi informasi dalam membuka kreativitas. Dan yang ketiga, tujuan teknologi informasi efektif dan efisien. Mengimplementasikan computational thinking untuk memecahkan persoalan. Cara mengimplementasikan computational thinking adalah dengan memahami masalah, mengumpulkan semua data, lalu mulai mencari solusi sesuai dengan masalah.
Dalam computational thinking, ada yang disebut dengan dekomposisi, yaitu memecah suatu masalah yang kompleks dengan cara membagi menjadi masalah-masalah yang kecil agar lebih mudah diselesaikan. Selain dekomposisi, dikenal pula pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma atau desain algoritma. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma merupakan 4 metode atau pilar computational thinking dalam menyelesaikan masalah dengan efektif, efisien, dan menyeluruh. 1. Sejarah komputasi modern. Komputasi modern pertama kali digagas oleh seorang ilmuwan yang bernama John von Neumann. Sebenarnya, kata komputer pertama kali dipergunakan secara umum pada tahun 1613. Arti kata komputer itu sendiri mengacu kepada perhitungan aritmetika dan kata tersebut masih dipergunakan hingga pertengahan abad ke-20. Seiring dengan perkembangan zaman dari akhir abad ke-19 hingga seterusnya, komputer berubah makna menjadi sebuah mesin yang melakukan komputasi. 2. Karakteristik komputasi modern. A. Komputer-komputer terhubung ke jaringan yang luas dengan kapasitas bandwidth yang beragam. B. Komputer maupun jaringan tidak terdedikasi, bisa hidup atau mati sewaktu-waktu tanpa jadwal yang jelas. C. Komputer-komputer penyedia sumber daya bersifat heterogeneous karena terdiri atas berbagai jenis perangkat keras, sistem operasi, serta aplikasi yang terpasang. 3. Manfaat komputasi modern. Komputasi modern dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah-masalah seperti akurasi, kecepatan, problem volume besar, modeling, kompleksitas. Macam-macam komputasi modern. Yang pertama, mobile computing. Yang kedua, grid computing. Yang ketiga, cloud computing. 5. Langkah-langkah pemecahan masalah dengan konsep matematika. Yang pertama, memahami masalah. Kedua, membuat rencana penyelesaian. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Dan yang keempat, melihat kembali. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan serta kekurangan. Terima kasih, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.